nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya, kala anjir nah sih. Oke, kala santai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai analisis rasio keuangan dari PT Apecindo dan juga Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Gria Yatim dan Duafa. Perkenalkan, saya Andrian Pratama dengan NIM 225091514 sebagai moderator. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, ada Putri Darmayanti Ramadhani dengan NIM 225099147. Kemudian ada Nuriski Biidnillah dengan NIM akhir 1494. M. Restu Ubaidillah dengan NIM akhir 1500. Dila Giandini dengan NIM 1507, Rizka Lutfiana dengan NIM akhir 364, Muhammad Abdul Raub dengan NIM akhir 405. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Materinya yang pertama ada rasio keuangan. Rasio keuangan yaitu membandingkan suatu pos dengan pos lain dalam laporan keuangan untuk melihat kinerja pengelolaan keuangan. Ada kategori analisis rasio keuangan menurut Kashmir dikutip dalam Weston. Antara lain, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas. Selanjutnya, rasio likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban hutang jangka pendek yang segera harus dipenuhi, meliputi 1. current ratio atau rasio lancar, yang rumusnya aktiva lancar dibagi hutang lancar. Yang kedua, quick ratio atau rasio cepat, yang rumusnya aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar. Yang ketiga, cash ratio atau rasio kas, yang rumusnya kas ditambah efek dibagi hutang lancar. Yang selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada rasio solvabilitas atau leverage ratio. Itu menunjukkan seberapa besar kebutuhan dan perusahaan dibelanjai dengan hutang meliputi total debt total assets ratio, yang rumusnya total hutang dibagi total aktiva. Yang kedua ada total debt to equity ratio, yang rumusnya total hutang dibagi modal. Yang ketiga ada time interest earned ratio, yang rumusnya laba sebelum bunga dan pajak dibagi beban bunga. Yang keempat ada long term debt to equity ratio, yang rumusnya utang jangka panjang dibagi modal. Selanjutnya ada rasio aktivitas, yaitu mengukur seberapa besar efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber dananya, meliputi yang pertama ada total asset turnover. Terus yang kedua ada inventory turnover, yang ketiga ada receivable turnover, yang keempat ada average atau receivable collection period, yang keempat ada average day inventory, yang kelima ada fixed asset turnover, yang keenam ada working capital turnover. Selanjutnya, rasio profitabilitas atau profitability ratio.
yaitu mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan meliputi A. Gross profit margin, yaitu laba kotor dibagi penjualan. B. Operating profit margin, yaitu EBIT dibagi penjualan. C. Net profit margin, yaitu EAT dibagi penjualan. D. Return on asset atau ROA, yaitu EBIT dibagi total aktiva. E. Return on investment atau ROI, yaitu EAT dibagi total aktiva. Dan F. Return on equity atau ROE, yaitu EAT dibagi modal sendiri. Selanjutnya, common size, yaitu mengubah angka-angka yang ada pada laporan keuangan menjadi persentase dengan dasar tertentu. Untuk angka-angka yang ada pada neraca, common base-nya adalah total aktiva, artinya total aktiva diubah menjadi 100%, sedangkan elemen-elemen yang lain akan mengikuti sesuai dengan porsinya masing-masing. Lalu indeks. Pada analisis angka indeks, semua angka dalam suatu laporan pada tahun dasar diberi angka 100. Tahun dasar ini dipilih dari tahun awal atau tahun di mana pada saat itu kondisinya normal, sehingga bisa menunjukkan perkembangan usaha dari waktu ke waktu. Di sini saya akan menjelaskan profil PT Apesindo Pratama Duta Tbk. PT Apesindo Pratama Duta Tbk bergerak dalam bidang jasa pengeboran darat atau lepas pantai untuk minyak dan gas, panas bumi, dan industri gas metana batubara. Didirikan pada tahun 1984 sebagai kontraktor pengeboran Indonesia, kemudian mulai membangun rig lepas pantai pertamanya pada tahun 92. Perusahaan ini melakukan IPO pada tahun 2002. PT Apesindo Energy Investama menjadi pemegang saham utama sejak tahun 2012. Saat ini perusahaan memiliki 5 rig lepas lantai dan 6 rig darat. Terdapat rasio likuiditas pada PT Apesindo Pratama Duta Tbk, yaitu current ratio, dengan hasil 5,0179102048. Setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp5,1 aktiva lancar. Quick rasionya, setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh 3,23 aktiva lancar. Dan cash rasionya, setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh 1,58 aktiva lancar. Terdapat rasio solvabilitas pada PT Apesindo Pratama Duta Tbk, yaitu DAR. Total aset perusahaan dibelanjai oleh hutang sebesar 74%. Setiap Rp1 total aktiva menjamin Rp0,4 total utang. DAR, total utang perusahaan 288% dari modal sendiri. TIR-nya, keuntungan perusahaan hanya bisa menutupi beban bunga 10 kali. Dan LDR-nya, modal perusahaan dibelanjai oleh utang jangka panjang sebesar 266%. Baik, berikutnya ada activity ratio PT Apesindo Pratama Duta Tbk. Yang pertama ada total asset turnover sebesar 0,2379. Dengan demikian, perputaran aktiva selama setahun berputar sebanyak 0,23 kali, mohon maaf. B. Receivable turnover sebesar 2,4365. Dengan demikian, pengumpulan piutang selama 1 tahun berputar sebanyak 2,43 kali. Yang selanjutnya, average receivable collection turnover sebesar 147,74 hari. Dengan demikian, rata-rata piutang adalah setiap 84,96 hari. Selanjutnya ada inventory turnover. Inventory turnover sebanyak 0,4277. Dengan demikian, persediaan selama 1 tahun berputar sebanyak 0,42 kali. Next.
Selanjutnya ada Selanjutnya, average day inventory sebesar 13,94. Dengan demikian, persediaan bahan baku disimpan di gudang selama 13,94 hari. Selanjutnya ada working capital turnover sebesar 0,96 kali. Dengan demikian, modal kerja berputar sebanyak 0,96 kali selama 1 tahun. Yang terakhir ada fixed asset turnover sebesar 10,3499. Dengan demikian, aktiva tetap berputar selama setahun sebanyak 0,34 kali. Next. Baik, saya akan menjelaskan tentang rasio profitabilitas. Yang pertama, itu ada gross profit margin yang menghasilkan 0,074. Dengan demikian, setiap RP1 penjualan menghasilkan keuntungan kotor sebesar 0,0744. Yang kedua, ada operating profit margin yang menghasilkan 0,100. Dengan demikian, setiap RP1 penjualan menghasilkan 0,104 laba sebelum bunga dan pajak. Dan yang ketiga ada net profit margin yang menghasilkan 0,0166. Dengan demikian, setiap RP1 penjualan menghasilkan RP 0,1661 laba setelah pajak. Next. Kemudian ada return on asset yang menghasilkan 0,010. Dengan demikian, setiap RP1 penjualan menghasilkan RP 0,0101 laba setelah pajak. Dan kemudian ada return on equity yang menghasilkan 0,1535. Setiap RP1 modal sendiri yang digunakan diperoleh laba bersih sebesar 0,015. Dan yang terakhir ada return on investment yang menghasilkan 0,00393567. Setiap RP1 total aktiva atau investasi yang dilakukan diperoleh laba bersih sebagai RP 0,004. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rasio keuangan common size. Untuk yang pertama, ada kas dan setara kas tahun 2022 yang hasilnya 31,65%. Hasil itu didapat dari perhitungan kas dan setara kas dibagi total aset, kemudian dikali 100. Begitupun untuk perhitungan selanjutnya dengan cara yang sama. Kemudian untuk perhitungan liabilitas tahun 2023, kita ambil salah satu contohnya juga untuk menghemat waktu. Yang pertama yaitu utang usaha dibagi total liabilitas hasilnya 3,004%. Begitupun perhitungan selanjutnya dilakukan dengan cara yang sama. Nah, next ke angka indeks. Nah, untuk angka indeks pada tahun 2022 kita jadikan 100% semua karena itu sebagai common base. Kemudian kita hanya menghitung tahun 2023-nya. Pertama yaitu ada kas dan setara kas yang diperoleh sebesar 99,98%. Hasil itu didapat dari perhitungan kas dan setara kas 2023 dibagi 2022. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Putri. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya adalah perusahaan non-bisnis, yaitu Yayasan Gria Yatim 2, Pak.
Gria Yatim Duapa merupakan lembaga amil zakat nasional serta organisasi sosial di tingkat nasional yang membantu anak-anak yatim dan kaum duafa, serta berperan aktif di bidang pendidikan, sosial, kemanusiaan, serta menerima dan menyalurkan zakat, infak, sodako, dan wakaf. Selanjutnya adalah analisis rasio likuiditas Yayasan Gria Yatim Duafa. Yang pertama adalah current ratio, itu hasilnya 37,7. Setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh 37,7 aktiva lancar. Yang kedua, quick ratio, itu hasilnya 35,5. Setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp3,5 aktiva lancar. Cash ratio, hasilnya dengan 15,15. Setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp16,15 aktiva lancar. Selanjutnya Rasio ada solvabilitas pada Yayasan Gria Yatim Duafa terdapat rumusnya, yaitu total aset perusahaan dibelanjai oleh hutang sebesar 9,25%. Setiap Rp1 total aktiva menjamin 0,092 rupiah total utang. DER-nya total utang perusahaan 10,2% dari modal sendiri. Dan LDR-nya modal perusahaan dibelanjai oleh hutang jangka panjang sebesar 8,94%. Selanjutnya adalah hasil analisis common size dan indeks. Yang pertama adalah caranya adalah aset lancar dibagi dengan jumlah aset. Ini hasilnya 18,28 itu dari 2,2.296.049.110 dibagi dengan 23.853.310.232. Terus sama juga yang liabilitasnya itu 623,623.757.074 dibagi dengan 23.853.310.232, itu hasilnya 0,58. Terus yang indeks 45,03 itu dari 2,5,56.049.110 dibagi dengan 5.010.616.361 dikali dengan 100. Nah, jika dilihat, ini hasil dari jumlah aset sama jumlah liabilitas itu balance. Nah, yang common size ini berarti di tahun 2021 mengalami kenaikan karena 2020 hasilnya 37,28%, sedangkan pada 2021 mengalami kenaikan dengan nilai 43,11%. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dipersilahkan. Baik, untuk kesimpulan, untuk PT Apexindo di sini karena perusahaan bisnis, hasil rasio keuangan yang komprehensif memberikan pemahaman tentang rasio keuangan, memungkinkan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan, menghitung 4 rasio keuangan karena terdapat pendapatan, dan mengambil tahun 2022 dan 2023. Sedangkan untuk perusahaan non-bisnis, sementara untuk Yayasan Gria Yatim, fokus utamanya pada aspek seperti berkelanjutan, pendanaan, dan efisiensi. Pengelolaan aset yang tercermin dalam kedua rasio yang relevan hanya menghitung dua rasio karena tidak terdapat pendapatan untuk mengambil tahun 2022 dan 2021. Mungkin sekian untuk presentasi kali ini dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.